Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَشَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. الآية. وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت. Sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bertemu. Namun ada juga yang mendengarkan atau menyaksikan ini pada kesempatan siang, malam, sore, kapanpun itu. Yang jelas kita bisa bertemu kembali dalam sebuah channel di mana Panji Islam Media akan selalu memberikan sebuah tayangan, baik itu berupa diskusi lintas agama, kajian Islam, maupun reaksi-reaksi video yang memelintir dan memutarbalikkan fakta mengenai Al-Quran, hadis, ataupun mengenai Islam secara umumnya. Pada kesempatan kali ini, sahabat, kita akan mendengarkan perbincangan antara dua orang yang menjadi mentor saya, antara Bang Handi dan Bang Zuma, di mana mengisahkan mengenai tentang siapa sejatinya kita, sedang apa kita, dan apa amal-amalan yang akan kita bawa sehingga kita bisa menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita yang lebih fokus menyiapkan rumah sekarang, tapi tidak fokus menyiapkan rumah yang akan dituju. Rumah seperti apa? Nanti kita akan simak bersama-sama. Diiringi dengan suasana gemercik hujan dan gemuruh petir, perbincangan ini mudah-mudahan bisa menjadi wasilah penguatan iman kita, peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tak perlu menunggu lama, kita akan langsung simak apa yang diperbincangkan oleh kedua abang-abang kita ini. Dari studio kami haturkan selamat mendengarkan. Bagaimana sih solusi itu kalau kita ada ujian, musibah, cobaan gitu ya? Apa yang harus dilakukan sebagai umat Islam? Atau kalau sampai hanya terbatas di ajaran Yesua Asia, kira-kira seperti apa langkahnya begitu? Silakan Pak Juma. Iya. Jadi
Kalau di Islam ya, sekali lagi, damai sejahtera itu adalah Muslim berserah diri. Berserah diri artinya adalah apapun yang terjadi terhadap kita itu selalu sandarannya kepada Allah. Sebesar apapun musibah itu, Allah mengatakan tidak akan memberikan sebuah ujian yang melampaui dari kadar kesanggupan manusia. Seperti ujian diantaranya orang menjadi abu-abu di dalam kehidupannya. Itu adalah ujian. Sejauh mana kemudian orang itu mampu mempertahankan akal demi untuk menemukan kebenaran. Nah, di dalam Islam ketika kena musibah, maka semua sandarannya kepada Allah. Harus bersabar. Bersabar menerima cobaan itu. Menelaah bahwasanya pencipta langit dan bumi ketika menginginkan hambanya mendekatkan diri kepadanya, maka akan diuji. Orang semakin dekat kepada keserjanaan, itu akan diuji. Orang yang mau serjana, mendapatkan titel strata pendidikan tertinggi, itu akan diuji. Bagaimana mungkin kemudian orang mau serjana kalau tidak diuji? Jadi ujian yang kita terima itu adalah sebuah hal yang dijadikan sebagai alat pacu kita untuk dekat kepada pencipta kita. Sama seperti ketika ada orang yang lupa kalau dia punya gigi, maka Allah memberikan dia penyakit namanya penyakit gigi, sakit gigi. Dengan adanya penyakit gigi atau sakit gigi, orang itu bisa tersadar kalau dia sehat, alhamdulillah dia masih punya gigi. Kalau orang tinggal gusi nggak pernah lagi sakit gigi, maka disyukuri orang yang kena sakit gigi. Artinya Anda masih punya gigi, dibandingkan orang seperti teman-teman kita yang biasa dihalau dengan saya atas nama Bilal, itu sudah nggak punya gigi. Dengan adanya sakit gigi, kita sadar bahwa kita punya gigi, maka kita bersyukur kepada Allah. Dengan adanya sakit mata, kita bersyukur kita punya mata, dibandingkan teman kita yang buta dari lahir nggak ada sakit mata lagi. Itu yang perlu saudara-saudara pahami. Jadi ujian itu adalah dimensi yang digunakan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk kita, teguran kepada kita agar kita mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan. Saya kira begitu Bang Hadi. Betul yang dikatakan oleh Dinda saya tadi, bahwa keselamatan, kedamaian di dunia dan di akhirat. Jadi bukan di akhirat saja, di dunia saja ini kita tenang, apalagi di akhirat. Nah, bagaimana cara mendapatkan ketenangan itu? Tentu kembali kepada koridor yang tadi, Shalom, damai sejahtera. Dan itu hanya ada di Islam. Makanya nama Islam itu Shalom, damai sejahtera. Satu-satunya agama yang bernama damai sejahtera ya hanya yang agama Islam ini. Islam itu damai sejahtera. Seperti itu Bang Hadi. Ya. Kalau hanya sampai di Yesua Mesias saja, bagaimana syariat, kiat-kiat yang kita lakukan? Kalau hanya sampai di Yesua Mesias saja, Berarti tidak taat kepada Yesus. Karena Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ikutilah dia. Siapa dia itu? Dia mengajarkan syariat yang lebih sempurna, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai ahli kitab, telah datang kepadamu utusan kami yang menjelaskan sebagian dari kitab yang kalian sembunyikan. Itu perintahnya. Malah dikatakan bahwa kitab itu memberi petunjuk. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan dengan kitab itu ke jalan yang benar. Apa itu? Al-Quran. Ini Al-Quran yang mengatakan Yahdi bihi. Ini jelas tuh. Dan kitab itulah petunjuk itu. Allah memberikan petunjuk itu.
Kepada siapa? Kepada yang mau mengikuti keridaannya. Samuel kita ini mendengarkan dan ingin kemudian mengikuti petunjuk dari Allah, mengikuti keridaan kepada jalan keselamatan, solusinya hanya Al-Quran. Itu yang diterangkan oleh Allah. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Maka saudara Samuel akan keluar dari gelap gulita menuju kepada hal yang terang. Seperti itu, Bang. Maka dia akan suci dari apa yang diterangkan dalam Al-Quran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Untuk mensucikan diri saudara Samuel dari pengajaran orang kafir, ya beliau harus menjauh dari sana, lalu kemudian menuju kepada keridhaan Allah, yaitu shalom, damai sejahtera yang hanya ada di dalam Islam. Silakan, Bang. Ya. Artinya apapun masalahmu, apapun cobaan, bagaimanapun musibah itu, solusinya ada di Al-Quran, ada di Islam ya Bang Juma ya, betul ya? Ya, Al-Quran mengatakan gini, Bang. Dengarkan, saudara Samuel dengarkan. Ini Al-Quran loh yang mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatsrah minar rusuli an taqulu ma ja'ana min bashir wala nasir faqad ja'akum bashir wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad SAW telah datang kepadamu, wahai saudara Samuel, menjelaskan kepadamu tentang syariat, ketetapan hukum-hukum kami kepadamu ketika terputus pengiriman utusan-utusan rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh kata Allah, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Man huwa? Siapa dia? Siapa pemberi peringatan itu? Siapa yang membawa kabar gembira itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar gembiranya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kepada Samuel, jika kamu mencintai pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti kata Rasulullah, kata Allah, Allah akan mencintaimu. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Pencipta langit dan bumi akan mencintaimu, wahai Samuel. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni segala dosa-dosamu, wahai saudara Samuel. Dzunubakum. Itu jelas itu. Wallahu ghafurur rahim, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini seruan. Ini seruan. Maka kabar gembira itu, ikutilah dia. Fattabi'uni, ikutilah aku. Maka dengan Anda mengikuti aku, kata Rasulullah, niscaya Allah pencipta langit dan bumi akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Kalau yang empunya langit dan bumi ini mencintai kita, apakah masih ada yang bisa mengalahkan itu? Kalau pencipta langit dan bumi ini mengampuni dosa-dosa kita, maka akan adakah kemudian jalan menuju ke neraka lagi? Tidak akan ada. Tapi biarkan Allah berbicara dengan pekerjaannya sendiri. Allah tidak ditanyai tentang pekerjaannya. Kitalah manusia yang ditanyai tentang apa yang kita kerjakan. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itulah yang diterangkan oleh Al-Quran, Bang Handi, bahwasanya seruannya sangat jelas kepada mereka Bani Israel atau orang-orang ahli kitab atau pengikut ahli kitab. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fitrah minal rusul an taqulu ma ja'ana minal bashar wala nadhir wa qad ja'akum basyirum wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Ikutilah pada peringatan orang yang memberi peringatan, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bang Handi. Satu lagi Bang Juma, sebelum ke Ustaz Tata ya, biar nggak ngantuk beliau.
ada yang mengatakan begini, semakin tinggi iman seseorang, baik dia profesinya pejabat apapun, dia dokter gitu begitu, semakin tinggi juga ujiannya gitu loh. Maksudnya apa dan cara apa ya, menyelesaikannya seperti apa Bang Juma? Gimana Bang Handi? Gimana Bang Handi? Ya saya ulang ya, semakin tinggi iman seseorang semakin tinggi ujiannya, termasuk profesi apapun, termasuk dokter itu kan ujiannya juga banyak. Bagaimana cara menyikapinya Bang Juma? Iya. Itulah kemudian di Islam disebut bahwa Allah itu maha melihat. Allah itu maha mendengarkan. Sehingga hal-hal yang buruk di dalam hati ini yang kita bisikkan itu didengarkan oleh Allah. Hal-hal yang buruk yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah. Jadi manusia yang beriman itu ihsan. Mereka melakoni, menjalani kehidupannya di atas muka bumi ini dengan menyadari aku diawasin, aku dilihat Allah, aku didengarkan oleh Allah. Apa yang ada dalam niatku itu didengarkan oleh Allah. Maka orang yang beriman malu meniatkan hal-hal yang buruk. Maka orang yang beriman malu melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena di dalam hatinya terpatri Allah mengawasiku, Allah melihatku. Sehingga ketenangan itu akan ditemukan dengan cara Muslim. Ketenangan itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Kenapa? Allahu Akbar. Kemudian Anda punya kesempatan untuk melakukan suatu dosa, lalu kemudian Anda menyadari tak ada yang melihatku. Ini ada duit segepok, gak ada yang melihat, gak ada yang tahu, tidak ada yang mendengarkan. Tapi orang beriman kemudian akan datang pada dirinya satu keadaan di mana dia ihsan, melihat Allah, menyadari Allah memantaunya, menyadari Allah mendengarkan isi batinnya. Maka seketika dia mengatakan, apalah artinya tak terlihat oleh manusia ketika yang melihat aku adalah yang sang maha melihat. Apalah artinya kemudian uang segepok ini kemudian ketika yang menciptakan aku itu memberikan hal yang lebih jauh, yaitu shalom, damai, keselamatan. Apa yang terjadi kemudian? Orang-orang muslim, orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah, ketika kemudian dia selesai tergoda oleh godaan yang tadi, kemudian dia tunduk, kemudian dia merenung, kemudian dia meninggalkan detik demi detik, menjauh dari keadaan itu, maka apa yang muncul dalam hatinya? Masya Allah, Alhamdulillah, saya terbebas dari ujian. Sehingga uang tadi tidak diambil, karena merasa Allah melihat, mensyukuri keadaan. Tapi orang-orang yang tidak mengatakan dalam hatinya dan imannya, tidak ada diajarkan di kitabnya, Tuhanku maha melihat, Tuhanku maha mendengarkan, kecuali sebaliknya, maha teraniaya dan seterusnya, maka mereka bebas melakukan apa saja. Jangankan pada saat dia sendiri, banyak orang pun mereka masih melakukan kemaksiatan. Islam enggak. Islam itu senantiasa hatinya terukur, hatinya selalu, jiwanya selalu bersih, jiwanya selalu dalam kedamaian. Kenapa? Bisikan-bisikan dalam hatinya hanya ada apa? Maha suci Allah, maha suci Allah, maha besar Allah, maha perkasa Allah. Yang itu yang ada dalam hatinya. Jantungnya, nadinya hanya itu. Allah, Allah, Allah yang maha melihat, maha mendengarkan, maha meneliti, maha berkuasa, maha menyelamatkan, maha kasih, maha sayang, dan seterusnya. Itu yang ada pada orang-orang beriman itu. Maka apa? Hatinya damai. Makan sehari, tidak makan sehari, makan hanya dengan garam, hatinya tetap damai siap. Kenapa? Dia bersama dengan Tuhannya. Ini yang disifati oleh Islam. Ini yang disifati oleh Islam. Tapi mereka yang kemudian tidak mengindahkan bahwa Allah itu maha melihat, tidak ada manusia yang lain melihatnya, nggak ada orang yang tahu kalau bakal mengambil dana sekepok itu, diambilnya dana itu. Apa yang terjadi? 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sebulan, setahun, 10 tahun, kena penyakit gula, jantung, lever, asam urat, asam urat, raja singa, Kolesterol. kolesterol. Tulus, Iya, betul. itu
Dari Itu penyakit. terjadi. Meskipun penyakit-penyakit yang saya sebutkan ini tidak semuanya. Itu bisa jadi penggugur dosa, penghapus dosa, sebagai ujian dan seterusnya. Hanya Amin, kita ya yang Rabbal tahu Alamin. tentang perbuatan kita, baik terhadap Amin, ya sesama Rabbal manusia Alamin. maupun terhadap Allah. Raja Subhanahu wa singa itu apa, Gurunda? Ta'ala. Maksudnya raja singa itu ada singa-singa kecil yang dirajai oleh singa yang lain. Gitu, Bang. Iya. Oh, Oke ini, Kirain. sebentar lanjut lagi Lanjut. nih. oh itu. Ini sebagaimana ini kan ada dokter di sini ya. Kalau di kita yang sering ke rumah sakit itu, kita di UGD itu ya, antrian bukan berdasarkan ada kedatangan Anda, tapi antrian berdasarkan kegawat daruratan. Siapa yang paling gawat, dia biar paling belakangan datang, dia yang akan diberi fasilitas untuk diberi pengobatan begitu. Menurut Bang Juma, apakah sekarang ini sudah masuk darurat iman Islam? Seperti apa solusinya untuk mencegah ini semua agar tidak kita kena gawat darurat pengaruh iblis? Gimana menyikapinya Bang Juma? Maaf Bang Handi, boleh diulang? Saya tadi tidak monitor. Saya ulang ya. Kalau di rumah sakit ini kan dokter nih. Kalau di rumah sakit itu UGD. Ya, ada antrian itu bukan berdasarkan atas kedatangan pertama, tapi berdasarkan kegawat daruratan. Itu yang diprioritaskan begitu. Nah, bagaimana menyikapi sekarang ini gawat darurat iman? Bagaimana bisa menyikapi ini supaya orang benar-benar kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala? Kiat-kiatnya Bang Juma, silakan. Iya. Jadi yang tadi itu dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim kepada kita sebagai orang yang beriman gitu ya. Bahwasanya ada keadaan di mana manusia itu memang lalai. Bahkan dikatakan dalam Al-Qur'an mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Nah, gini. Bukan hanya zaman sekarang tapi dari zaman dulu. Kenapa dikatakan damai sejahtera? Karena damai sejahteranya itu bukan hanya untuk orang per orang, tetapi untuk anak keturunan kita. Apalah artinya ditumbuhkan rasa sayang, rasa cinta, rasa mesra di dalam keluarga kepada anak, kepada istri, kepada suami, pada cucu kita. Sayang kita. Tinggalkan rumah dari pagi, pulang tengah malam. Begitu seterusnya kita habiskan waktu. Tapi apakah kemudian kita pernah berpikir akan dibawa kemana anak keturunan kita ini? Apakah hanya sebatas di dunia saja? Kebahagiaan itu hanya di dunia? Tidakkah kita berpikir tentang kebahagiaan mereka di akhirat? Ibarat kata kita memiliki dua rumah. Kita semua tahu nih, Kristen Islam tahu, dunia ini bukan tempat kita. Jasad kita tidak cocok dengan bumi ini untuk hidup kekal. Ada dimensi di mana manusia disetting memang untuk hidup kekal, dan kesanalah kita pergi. Kekekalan kita itu ada dua, neraka atau surga. Kita pilih. Ibarat dua rumah, kita akan meninggalkan rumah yang lama menuju ke rumah yang baru. Kira-kira yang kita percantik warnanya, yang kita percantik isinya, yang kita percantik halamannya, yang kita perharum suasana rumahnya, rumah yang akan kita tinggali atau rumah yang akan kita tuju. Tentu yang kita perbaiki adalah rumah yang akan kita tuju. Yang kita percantik, jangan lupakan rumah yang di sana. Apakah atapnya sudah ada? Apakah dindingnya sudah ada? Apakah lantainya sudah bagus? Apakah tempat tidurnya sudah siap? Kalau belum siap, kembali bercermin. Apa yang Anda punya? Harta apa yang Anda punya? Belanjakan di jalan Allah. Maka semuanya tertata dengan rapi istananya di sana. Nah, apakah ini sudah kita pikirkan? Atau detik mengarahkan kita kepada terputusnya antara roh dan jasad akan membuat semua itu jadi penyesalan? Kenapa dulu aku tidak mengajarkan anakku untuk menjadi Islam? Kenapa dulu anakku aku tidak ajarkan untuk sholat? Kenapa dulu anakku aku tinggalkan begitu saja? Kenapa hartaku tinggalkan begitu saja? Kenapa aku tidak infakkan? Kenapa aku tidak sedekahkan? Dan sekarang sudah dinikmati orang. Aku tinggal di bawah tanah, tak ada yang mendengarkan aku seorang diri. Kemana aku harus berdoa? Kemana aku harus meminta? Kepada siapa aku harus meminta pertolongan? Di saat aku sendiri, di saat semuanya sudah terdiam,
Di saat semua tidak mendengarkan lagi seruan-seruanku, di saat tak ada lagi orang yang mendengarkan perkataanku, aku dengan siapa? Kepada siapa aku harus meminta? Aku minta kepada utusan Tuhan. Kaidahnya sudah jelas yang diberikan kepadaku. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku melupakan itu. Ajari anak-anakmu kemudian untuk menyembah hanya kepada Allah. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Dan barang siapa yang tidak menghilangkan lalu mengajarkan hal itu kepada orang lain, kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada keturunannya, maka dia akan menempati tempat yang tertinggi di dalam kerajaan langit. Apakah aku sudah mengajarkan itu, atau aku habiskan waktuku dalam kebingungan mencari Tuhan, mencari cara ibadah, mencari sebuah tempat persinggahan untuk beribadah kepada Allah? Aku masih bingung di situ. Ya Rob, kami berlindung dari keadaan yang seperti ini. Masya Allah. Takbir. Allah, Ini- Masya Allah. Ini yang Allahu kita harus, Akbar, Burunlah. apa sih yang kita kejar? Bagi Allah, hitungan kita manusia sehari bagi Allah kita 1000 tahun. Kita hidup berapa tahun? 100 tahun, 90 tahun, 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun. Apakah cukup? Lalu kemudian kehidupan yang berikutnya, di saat orang lagi berpesta, di saat orang lagi happy, di saat orang lagi belanja, di saat orang lagi tinggal di rumah di ruang ber-AC, di saat orang lagi menghitung duit, di saat orang lagi tertawa, di saat orang lagi bersenda gurau, kita di bawah tanah seorang diri. Mau ngapain? Kita di hadapan Allah. Alam barsya adalah alam penyesalan. Kita di alam barza, di alam Sheol dalam bahasa Yunani. Kita mau ngapain di sana? Kita mau beribadah, bukan tempat ibadah. Kita mau berdoa, bukan tempat berdoa. Kita ingin makan, bukan tempat makan. Alam barsya adalah alam penantian. Apa yang kita hasilkan dari kehidupan kita, itulah yang menemani. Maka seketika kita masuk ke dalam tanah, ada sosok makhluk yang datang. Lalu apa kata kita? Kau ini siapa? Ketika aku hidup di dunia, aku tidak pernah mencium bau sebusuk kau. Aku tidak pernah melihat makhluk seseram engkau. Aku tidak pernah melihat makhluk sejelek rupamu. Engkau ini siapa? Jangan mendekat. Makhluk itu lalu kemudian berkata, wahai si Fulan, kenapa engkau bertanya demikian? Kau yang membuat aku busuk seperti ini. Kau yang membuat aku sejelek rupa seperti ini. Akulah perbuatanmu, akulah amalanmu. Engkau yang membuat aku sejelek ini. Maka Allah memerintahkan kepadaku untuk menemanimu hingga kiamat datang. Astagfirullahaladzim. Sebaliknya, sahabat-sahabatku, ketika orang sudah kembali mengantar jenazah kita, makhluk itu datang. Apa yang kita katakan? Ya Allah, ya Rabb, ketika aku hidup di dunia, aku tidak pernah mencium bau sewangi ini. Aku tidak pernah melihat makhluk secantik ini. Aku tidak pernah melihat makhluk seindah ini. Oh, begitu sempurnanya engkau. Man antum, siapa engkau? Makhluk itu kemudian berkata, wahai si Fulan, akulah amal kebaikanmu, akulah ibadahmu, akulah sholatmu, akulah zakatmu, akulah sedekahmu, akulah amal jariahmu. Aku ditugaskan oleh Allah untuk bersamamu sampai hari kiamat. Maka orang yang mengalami hal ini sama seperti tidurnya pengantin. Tak terasa kiamat datang, miliaran tahun kemudian kiamat datang, serasa hanya semalam bersama dengan pengantinnya. Tapi dia yang tadi di awal yang datang, makhluk yang paling seram menemani dia, tersiksa
Kalau miliaran tahun baru kiamat, bayangkan di dalam kamar yang gelap gulita bersama dengan makhluk yang busuk dan seram seperti itu, apa Anda bisa hidup bertahan? Inilah yang disebut dengan siksa alam kubur. Na'udzubillah. Alhamdulillah min dzalik. Jadi saya kira seperti itu Bang Andi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi telaah tadabbur kepada saya pribadi dan keluarga saya, utamanya Amin. kepada saya pribadi sebagai Amin, ya pencambuk Rabbal Alamin. untuk Amin. hari untuk Amin. Allahumma memberikan yang terbaik, baik terhadap hak pribadi saya maupun terhadap umat. Demikian barangkali dari saya ya. Enggak, masih ada ini. Sahabat-sahabat yang lain. Masih ada. Pokoknya Bang Andi. Masih ada. Masih Bang ada. Andi, Bang Andi. Ini ada pepatah mengatakan ini. Nanti habis ini Ustaz Tata, biar nggak ngantuk. Ada pepatah begini, banyak jalan menuju Roma. Semua agama itu baik. Ini saya ulang ya, banyak jalan menuju Roma. Semua agama itu baik. Pertanyaan Bang Joma, apakah yang banyak jalan menuju surga? Dan jalan yang manakah itu yang kita tempuh? Supaya orang-orang di luar sana mengatakan semua agama itu baik. Silakan. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Lanjut Bang Jom. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membekalinya dengan petunjuk Al-Quran dan agama Islam yang benar untuk diunggulkan di atas segala agama yang ada di atas muka bumi ini, walaupun kata Allah, walau karihal musyrikun, meski orang-orang musyrik itu tidak menyukai Islam, meski orang musyrik itu tidak menyukai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meski orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tidak cinta kepada Allah, tetapi Allah sudah menjelaskan, Allah telah mentakdirkan, Allah telah memutuskan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Sebenci apapun kalian terhadap Bang Suma, sehujat apapun terhadap Bang Suma, sebenci dan seperti apapun hujatan kalian, saya akan tetap berdiri menegakkan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Karena jalan satu-satunya menuju kepada keselamatan telah didatangkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia, yaitu shalom, damai sejahtera, dan hanya ada di dalam Islam. Jalan boleh banyak menuju ke rumah, tapi jalan menuju kepada Allah satu-satunya hanyalah Islam. Itu Bang Hadi. Inna dina indallahi Islam. Barakallah. Silakan. Apa maksudnya tuh? Nikmat Agak apa lagi yang kau, nikmat apa lagi yang kau dustakan? Nikmat itu sebenarnya di mana? Oh iya. Iya. Bagus. Ya, silakan. Ini pertanyaan sebelum menyampaikan tagihan, Allah kemudian menjabarkan poin-poin yang diberikan kepada kita selaku makhluk. Apa itu? Pertama, dia menyatakan tentang dirinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Aku Allah penciptamu, Maha Pengasih. Aku buktikan. Allamal Quran. Aku mengajarkan kamu pedoman. Aku memberikan kamu petunjuk. Aku berikan kamu cahaya. Apa itu? Al-Quran. Allamal Quran. Khalaq insan. Agar kemaha kasihnya aku itu, agar pengajaran daripada cahaya dan petunjukku itu bisa terlaksana pada ciptaanku, maka aku menciptakan makhluk yang bernama manusia. Allamahul bayan, mengajarkan mereka supaya pandai berbicara, pandai beretorika, pandai kemudian menjabarkan. Allamahul bayan, asyamsu wal qamaru bi husban.
agar mereka tahu dengan ciptaanku matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan, dan itu tidak mungkin kemudian terjadi tanpa saya. Asy-syamsu wal qamaru bi husban wan wasyajaru yasjudan, dan tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, bintang-bintang, pepohonan, keduanya tunduk kepada Allah. Agar engkau mengetahui itu, agar engkau kemudian menjabarkan itu, agar engkau kemudian memahami itu. Apalagi was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Setelah itu kemudian aku jabarkan kepada kalian keseimbangan antara langit. Takkan dengan keseimbangan yang begitu sempurna. Lalu apa lagi? Allah tadghaw fil mizan. Aku lakukan itu agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Lalu kata Allah, wal arda wada'aha lil anam, dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya, untuk kita, untuk ciptaannya. Fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam. Di dalamnya ada buah-buahan, ada pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Ini yang kemudian harus kita pahami. Wal habbusul asfi warrai, berkulit dan bunga-bunga yang baunya harum semerbak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Masya Allah. Sempurna sudah Tuhan berikan ke kita. Diberikan kita pengetahuan, diberikan kita kepahaman, diberikan kita kesempurnaan. Lalu dengan aspek semua itu, kita mau ingkar untuk tidak beribadah kepadanya, kita mau ingkar untuk kufur kepadanya dengan menggantikan dirinya dengan ciptaannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya kita dihukum, manusia dihukum dengan kekufuran, kekufuran dihukum dengan neraka. Kenapa? Sudah dijabarkan oleh Allah. Bukan cuma sekedar dijabarkan, tapi diperlihatkan Allah. Allah maha malu. Allah maha malu. Allah itu pemalu sepemalu-pemalunya. Kenapa Allah itu maha pemalu? Karena ketika maha pengasih, tapi dia tidak buktikan kemahakuasaan terhadap kasihnya itu. Allah malu. Ar-Rahman, aku mengatakan diriku Ar-Rahman, ku yang maha pengasih, tetapi aku malu. Oleh karena itu aku malu kemudian untuk menciptakan makhluk tanpa kesempurnaan, untuk menciptakan makhluk tanpa keseimbangan. Maka ketika kemudian musim panas datang, aku berikan mereka buah yang mengandung hal-hal yang bisa membuat tubuhnya dingin. Ketika musim dingin datang, aku berikan buah-buahan yang kemudian bisa menghangatkan tubuhnya. Aku malu untuk tidak memberikan semua itu. Allah maha pemalu. Allah ketika mengatakan bagi orang yang sholat, bagi orang yang berzakat, orang yang menjaga dirinya dari kemaksiatan, aku untuk tidak memberikan warisan kepada mereka dengan warisan jannah firdaus. Allah maha malu. Allah malu ketika dia mengatakan, aku akan memasukkan engkau ke dalam api neraka, kepada orang-orang yang musyrik, kepada orang-orang yang kafir. Kalau kemudian Allah tidak menciptakan neraka, kalau kemudian Allah menjadikan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir di hadapannya, Allah malu untuk itu. Sehingga Allah menyiapkan neraka bagi mereka yang memang untuk neraka. Allah menyiapkan surga bagi mereka yang memang untuk surga. Allah maha pemalu. Dia mengatakan dirinya Rahman, tapi kemudian tidak menciptakan alam semesta ini. Ada yang mengatakan, dialah Tuhanku, dialah Tuhanku yang menjelma menjadi manusia. Tetapi Tuhanmu tidak ada malunya. Berbicara pun dia tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Berbuat sedikit pun dia tidak tahu. Musim buah ara saja dia tidak tahu kapan itu terjadi. Tuhanmu tidak punya malu. Atau kamu yang gila mempertuhankan esensi manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa?
Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insanul bayan. Jelas Allah mengatakan dirinya Maha Pengasih. Kalau Allah Maha Pengasih, mentahnya kita dikasih, yang masak kita dikasih, yang mentah kita dikasih, yang tinggi kita dikasih, yang manis, kecut, asam, semua dikasih. Itu baru namanya Allah, pencipta langit dan bumi yang Maha Kasih. Saya kira begitu, saudara Bang Handi. Mudah-mudahan apa yang kita Allah menciptakan jin dan manusia. Kenapa jin itu ada yang seperti iblis begitu? Nah, pertanyaan sekarang, golongan manakah yang berbahagia bersama iblis di zaman sekarang, Pak Jawa? Silakan. Jadi Al-Quran menjelaskan itu sebenarnya gini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku menciptakan jin dan juga manusia selain beribadah. Jadi kalau ada jin tidak beribadah kepada Allah, jatuhnya iblis. Ada manusia yang jatuhnya kafir. Nah, yang pertama adalah jin tidak beribadah kepada Allah, jadinya iblis. Manusia tidak beribadah kepada Allah, jatuhnya kafir. Berarti iblis dan kafir. Makanya dikatakan kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Berarti iblis itu ada golongan iblis. Apa pekerjaan iblis? Selalu membisikkan. Yesus itu Allah. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Maha Pengampun. Yesus itu yang Maha Berkuasa. Yesus itu yang memberikan keselamatan. Bisikan-bisikan itu selalu ada. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan dari golongan manusia, pembisik itu. Makanya ketika kemudian kitabnya menuliskan istilah-istilah Islam, itu bisikan. Bagi mereka yang mengikuti syahwat, akan tergoda murtad ikut bisikan-bisikan itu. Tapi kemudian mereka yang membentengi diri dengan akal, Ar-Rahman, itu sudah cukup membentengi diri. Keberadaan kita di atas muka bumi ini dituntut oleh Allah, kemudian hanya untuk beribadah kepadanya. Nah, jin yang kemudian taat beribadah, kedudukannya sama dengan manusia. Sama dengan manusia yang beribadah, dijanji oleh Allah keselamatan. Jin yang ingkar sama dengan manusia yang kafir, sama-sama camping di neraka. Itu kaitan, itu kaidah. Dan tidak bisa ada yang bantah, karena ajaran para nabi itu seperti itu. Gitu Bang Handi. Demikian sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, perbincangan di antara kedua abang kita dapat kita petik hikmah daripada perbincangan kali ini, bahwasannya Allah telah menurunkan, Allah telah mengutus seorang utusan untuk menyempurnakan agamanya, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam utusan yang Allah utus ini, pasti ada orang-orang yang membenci, pasti ada orang-orang yang menolak. Namun itulah kenyataannya. Lalu dikatakan juga dalam tadi perbincangan bahwasannya manusia ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal perbuatan kitalah yang akan menentukan baik buruknya kita di alam nanti. Di alam mahsyar, di alam barzakh, kita akan ditemani dengan apa yang telah kita hasilkan, dengan apa yang telah kita perbuat selama kita hidup di dunia. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, ya, bahwasannya semua amal-amal perbuatan itu akan ada pertanggungjawaban. Karena bagi kita seorang manusia,
tidak hanya nanti selepas mati, kita tidak hanya menjadi dimakan oleh belatung, tapi kita juga akan balitungan. Kalau kata Sunda, manusia jelema lamun geus maot, jelema lamun sudah mati, atau manusia kalau sudah mati teu saukur bilatungan, tapi pasti baris aya balitungan. Jadi manusia selepas dia meninggal tidak hanya sekedar dimakan oleh belatung, tapi pasti ada balitungan. Kalau balitungan, kalau bahasa Indonesianya perhitungan. Perhitungan apa? Perhitungan daripada amal-amal perbuatan selama dia hidup di dunia. Baik amal perbuatan hidup di dunia, baik pula nanti di akhirat sana. Buruk perbuatan di dunia, begitu juga nanti yang didapatkan di akhirat sana. Ini yang poin berikutnya. Poin selanjutnya bahwasannya Allah dengan sifat Ar-Rahman-Nya, Allah dengan sifat Rahim-Nya menjadikan kita sebaik-baiknya makhluk. Dikutip dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Shadaqallahul azim. Demikian sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, mudah-mudahan kajian pada kesempatan hari ini ataupun renungan pada kesempatan kali ini menjadikan teguran kepada kita. Jangan sampai kita terlena dengan apa yang ada di dunia. Jangan sampai kita terlena fokus mengejar terus dan terus duniawi dengan melalaikan akhirat yang sejatinya tempat tujuan akhir kita. Karena pada dasarnya kita ini sedang berada di dalam alam yang sementara, sedangkan alam yang kelak yang akan kita temui adalah alam yang kekal, alam yang tidak ada ujungnya selama-lamanya, baik itu di dalam surganya Allah maupun di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.